hari ini kita akan belajar kembali materi pembelajaran tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Yuk simak baik-baik video pembelajaran hari ini sampai selesai. Selamat belajar. Baik anak-anak, kita akan mulai materi hari ini. Silakan anak buka buku materi pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kita mulai dari halaman yang pertama. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Anak-anak, di sini ada teks bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Silakan anak-anak menyimak dan ibu akan membacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan cuaca curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam, yaitu kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih kembali. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya, sehingga bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Kita akan membahas pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yaitu proses menanam padi sampai dengan memanen. Pembahasan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kemudian pembahasan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh, yaitu di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian pembahasan yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yaitu antara 110 hari hingga 130 hari. Dan pembahasan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah?
Gambah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau yang disebut dengan kulit padi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca diagram. Dalam diagram ini adalah proses yang berkepanjangan atau terus-menerus mulai dari benih padi sampai dengan memanen. Yang pertama, benih dimasukkan karung goni untuk direndam sampai berkecambah. Tentu saja, benih yang dimasukkan dalam karung goni atau yang disebut dengan benih ini adalah biji padi yang dipilih atau sudah dinyatakan terbaik dari biji padi yang lainnya. Kemudian, benih ini ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, yang terakhir, penanaman disertai dengan perawatan sampai dengan memanen, dan setelah dipanen akan kembali lagi dipilah benih yang terbaik untuk ditanamkan kembali, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada cara menjaga kelestarian padi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, menjaga agar supaya tetap ada biji padi yang terbaik ini tentu tidak mudah. Setelah memanen, biji padi yang terbaik ini akan disimpan dan dijaga untuk ditanamkan kembali. Yang kedua, menjaga agar lahan pertanian tetap ada. Tentu saja, lahan ini sangat penting. Kalau tidak ada lahan, di manakah kita akan menanam biji padi? Walaupun sudah ada bijinya, kalau tidak ada lahannya, tentu saja tidak dapat berlangsung proses kelestarian padi. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sudah ada ini atau lahan yang sudah ada ini, kita jaga kebersihannya dengan cara mencabuti rumput dan sebagainya. Kemudian menjaga adanya air untuk tetap mengalir. Nah, anak-anak, untuk pengadaan air ini tentu saja sangat penting ya, karena kalau tidak ada air tentu pertumbuhan padi tidak bisa maksimal. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya supaya tidak terjadi pemborosan atau menyia-nyiakan makanan. Kita ketika makan, kita mengambil secukupnya. Kalau misalnya mau nambah ya nambah, tapi tidak perlu berlebihan supaya tidak terbuang. Selanjutnya kita akan belajar dari 3 gambar. Ada gambar pantai, gambar dataran tinggi, dan dataran rendah. Apa itu yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian gambar yang kedua tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian gambar yang ketiga, gambar dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, dari 3 hal yang telah kita pelajari, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pantai. Pantai berlokasi langsung berbatasan dengan lautan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya berpasir dan berkarang. Untuk sumber daya alamnya, sering kita jumpai kalau di pantai memiliki banyak pohon kelapa, dan yang pasti air lautnya terasa asin. Kemudian manfaatnya, air laut yang asin dimanfaatkan untuk membuat garam. Dan yang terakhir, mata pencaharian penduduk di daerah pantai yaitu sebagai nelayan, penjual ikan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, dataran tinggi berlokasi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya berudara sejuk dan tanahnya subur.
Kemudian sumber daya alamnya, di sana sering kita jumpai sayur mayur, kopi, cengkeh, lada, dan juga teh, dan tentu masih ada banyak lagi di sana. Kemudian manfaatnya sebagai pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Dan untuk mata pencaharian penduduk tentu saja sebagai petani, peternak, dan juga jasa pariwisata. Untuk yang ketiga, dataran rendah berlokasi di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ciri-cirinya memiliki suhu udara antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian sumber daya alamnya sebagai pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Manfaatnya untuk menjadi lahan perkebunan, menjadi lahan pertanian, menjadi lahan industri, dan juga menjadi lahan peternakan. Untuk mata pencaharian penduduknya yaitu sebagai pekerja pabrik, sebagai petani, dan juga sebagai peternak. Nah, anak-anak, inilah materi yang dapat kita pelajari hari ini. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana cara agar tumbuhan di sekitar kita atau tumbuhan yang ada di sekitar kalian yang kalian jumpai dapat dinikmati terus-menerus. Dan sampai di sini pembahasan materi hari ini. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya bermanfaat dan dapat dimengerti bagi anak-anak. Tetap semangat dan sampai jumpa.